Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ittiba' wal ibadata wal istifadata wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu memperdalam, menambah wawasan seputar pengetahuan agama Islam. Jadi jangan dianggap menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sifatnya pilihan. Tidak. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim maupun seorang muslimah. Karena dengan menuntut ilmu, maka seseorang akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Dengan mengetahui cara beribadah yang benar, maka ibadahnya nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi balasan selain daripada surga. Secara otomatis kalau kita gunakan logika terbalik, kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus memperbanyak ibadah. Kalau ingin memperbanyak ibadah, maka kita harus mempersering, memperbanyak taklim. Kenapa? Gak mungkin seseorang itu ibadahnya bertambah dengan taklim yang cuma seadanya. Semakin banyak taklim, maka akan semakin banyak ibadah. Semakin banyak ibadah, nantinya semakin banyak bekal yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Itu sudah menjadi hukum, ya, hukum alam. Jadi tidak mungkin seseorang yang malas-malasan untuk datang pengajian, tiba-tiba dia punya ibadah yang luar biasa, nggak mungkin. Dari mana dia dapat ibadahnya? Dari mimpi atau dari mana, kita nggak pernah tahu. Tapi normalnya orang, kalau dia ibadahnya sergap, ibadahnya banyak, pasti dia punya sebab. Apa sebabnya? Karena sering datang pengajian. Ya, jadi orang sering datang pengajian otomatis nanti mengarahkan kepada sering melakukan banyak amal ibadah. Nah, kalau sering banyak amal ibadahnya, otomatis nanti semakin mudah jalannya untuk menuju surga. Jadi itulah niat kita untuk memperbanyak, mempersering hadir di majelis taklim. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa juga sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Insyaallah kita akan upayakan di pertemuan kali ini untuk mengkhatamkan atau menyelesaikan pembahasan kitab ini. Jadi kalau kita runut dari awal, pembahasan-pembahasan yang dicakupi atau yang ada dalam kitab ini bisa dikatakan adalah pembahasan-pembahasan yang sebagai seorang muslim, atau kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka ini sudah harus di luar kepala. Karena amalia wajib seorang muslim yang paling pokok, yang paling dasar, ya apa yang ada di dalam kitab ini. Berarti kalau ternyata yang di dalam kitab ini masih ada satu atau dua yang belum kita kerjakan, maka dianggap sebagai muslim level 1 pun kita belum. Ya, belum lagi nanti apa yang belum dijelaskan di sini. Ya, ini sudah paling minimal. Dimulai kita mengenal Islam itu apa,
Yang kita tahu nanti ada yang namanya iman, Islam, dan ihsan, semuanya sudah kita bahas. Kemudian bagaimana caranya wudu yang benar. Kemudian dilanjutkan cara sholat yang benar. Ibadah gak usah banyak-banyak, fokus dulu untuk belajar wudu, fokus dulu belajar sholat. Selesai sama itu kita lanjut kepada mengenal Rasulullah SAW di pertemuan minggu lalu. Kita bahas semuanya. Siapa ayah beliau, siapa kakek beliau, ibu beliau, paman beliau, dan seterusnya. Kemudian siapa saja istri-istri beliau, siapa saja anak-anak beliau, peperangan yang beliau ikuti, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah, kita harus kenal siapa Nabi kita. Jangan sampai kita hanya mengaku sebagai umatnya Nabi, tapi kita nggak pernah kenal siapa Nabi kita. Ya, nanti Rasulullah akan nolak kita, bisa jadi. Ya, kita ikut rombongannya Rasulullah. Rasulullah tanya, engkau siapa? Saya umatmu. Apa bukti engkau adalah umatku? Engkau saja nggak kenal sama aku. Ya, kan nggak mungkin kalau kita tiba-tiba diikuti orang, kita pasti tanya ini orang siapa? Ya, kita pasti tanya. Nah, apa buktinya engkau adalah orang yang mengikutiku? Engkau saja tidak kenal dengan aku. Ya, begitupun nanti jangan sampai kita menjadi hujahnya seperti itu. Ya, artinya dengan mengenal Rasul kita semakin takjub dengan perjuangan Rasul. Kemudian sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selesai masalah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Nah, di sini Habib Umar akan sedikit menjelaskan mengenai pokok-pokok keimanan. Tapi insya Allah saya yakin semua dari kita sudah tahu ini. Ya, jadi kalau dianggap ini kita juga semua sudah pernah ngaji ini, karena memang tujuannya kita ngaji ini selain untuk mengulang-ulang, memastikan kemampuan kita, dan niat lainnya adalah sebagai bahan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalaupun materinya sudah cukup dikenal, sudah cukup dihafal, ya tidak masalah, sebagai pemantapan saja seperti itu. Jadi nanti akan membahas mengenai apa? Di antaranya mengenai nama-nama malaikat, nama-nama para nabi dan para rasul. Baru nanti setelah itu ditutup dengan pembahasan mengenai sholat jenazah. Jadi pembahasan terakhir dari kitab ini sekaligus yang akan kita khatamkan adalah nanti pembahasan mengenai sholat jenazah. Tapi sebelum itu kita sempurnakan dengan pembahasan mengenai pokok-pokok keimanan. Dimulai dengan mengenal malaikat. Ya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Alladzina yajibu hifdzuhum minal malaikah. Ya, mereka-mereka maksudnya para malaikat yang wajib untuk kita hafal nama dan tugasnya. Ya, jadi menghafal nama malaikat itu tidak wajib semuanya. Kenapa? Jumlah malaikat itu banyak sekali. Ya, malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Tapi di antara yang banyak itu minimal sebagai seorang muslim kita hafal 10 saja. Ya, minimal hafal 10 saja. Nah, siapa yang dimaksud dengan malaikat itu? Al-malaikatu ajsamun nuraniyatun. Laisu bidzukurin wala inatin, la ya'kuluna wala yashrabuna wala yanamun. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak punya jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat itu laki-laki atau perempuan? Enggak. Laki-laki malaikat itu tidak laki-laki juga tidak perempuan. La ya'kuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, mereka tidak minum, wala yanamun, mereka juga tidak tidur. Tapi jangan kemudian diartikan ada teman kita, saudara kita enggak pernah makan, enggak pernah minum, enggak pernah tidur, oh malaikat, jangan-jangan tidak. Ya, tidak. Ya, itu hanya sebagian definisi. Ingat definisi awalnya ajsamun nuraniyah, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Ya. Maksudnya makhluk yang diciptakan dari cahaya bukan wajahnya cerah, enggak. Dalam arti memang cahaya. Kalau kita kan tidak, ya, tidak diciptakan dari cahaya. Kemudian kita pun ada laki-laki dan ada perempuan. Malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada yang perempuan. Jadi jangan dianggap malaikat Jibril itu laki-laki ya. Enggak, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Seperti itu. Seperti kita menganggap buku, ya. Buku ini laki-laki atau perempuan? Ya, tidak laki-laki, tidak perempuan, gitu ya. Sebagaimana juga dengan malaikat, tidak laki-laki juga tidak perempuan. Karena untuk malaikat tidak ada istilah laki-laki maupun
perempuan. Wa yajibu hifdzu asma'i asyarat, dan wajib minimal bagi kita seorang muslim 10 saja yang dihafal, berikut juga dengan tugas-tugasnya. Ya, kita semua sudah hafal insyaallah. Kalau belum hafal ini luar biasa ya. Satu namanya adalah Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Aminul wahyi. Malaikat yang punya tugas menyampaikan wahyu. Ya. Malaikat Jibril juga ketuanya para malaikat. Jadi malaikat-malaikat itu juga punya ketua, bos besarnya. Siapa bos besarnya? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril selain penyampai wahyu juga ketuanya para malaikat. Ya. Yang kedua Mikail, malaikat Mikail. Apa tugasnya? Tugasnya untuk membagi rezeki, ya, menurunkan hujan, membagi-bagikan rezeki, itu semua tugasnya malaikat Mikail. Siapa yang memberikan rezeki? Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membagikannya adalah malaikat Mikail. Ya. Kemudian yang ketiga Israfil, malaikat Israfil. Apa tugasnya? Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ya, meniup sangkakala sebagai tanda akhir dari dunia dan mulainya kehidupan yang baru nanti di hari kiamat. Jadi sekarang malaikat Israfil sedang slow dulu, istirahat, ya. Jangan diganggu. Karena kalau diganggu nanti kerja malah kita yang repot. Ya, kita yang repot kiamat nanti ya. Jadi biarkan malaikat Israfil sementara memperbanyak zikir saja, ya, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Israil, malaikat Israil, tugasnya adalah mencabut nyawa. Ini malaikat yang paling ditakuti oleh semua manusia. Ya, kalau sudah ketemu sama Israil itu sudah selesai kehidupan dunia. Kemudian ada namanya malaikat Munkar wa Nakir. Ada malaikat Munkar, ada namanya malaikat Nakir. Oke. Perhatikan cara penulisannya. Ini kadang kita sering salah dalam penyebutan, ya, karena mungkin sudah kebiasaan dihafalkan begitu-begitu. Ya. Contoh seperti tadi Jibril, mungkin Jibril nggak ada kesalahan, Mikail nggak ada kesalahan, Israfil juga umum, Israel itu juga nggak ada kesalahan. Nah ini kita mungkin sering nyebutnya Munkar dan Nakir. Ya, seringnya kita menyebut Munkar dan Nakir. Kalau Munkar itu masih bisa dibenarkan karena secara penulisan kan nun mati ketemu kaf, ya, Munkar. Jadi hukumnya ikhfa sehingga dengung, samar-samar, Munkar, ya, Munkar. Nah, itu masih bisa dibenarkan. Nah, yang agak sedikit aneh itu sumber yang menyebutkan Nakir. Nah, Nakir ini dari mana sumbernya saya belum tahu. Karena yang tertulis kebanyakan di kitab-kitab itu namanya Nakir. Ya, Nakir, bukan Nakir tapi Nakir. Nun, kaf, ya, ra, Nakir. Ya. Jadi Munkar dan Nakir, bukan Nakir. Kalau kita kebanyakan Nakir seperti itu. Apa tugas malaikat Munkar dan malaikat Nakir? Kalau Munkar tugasnya menanyai malaikat di alam kubur. Jadi setelah kita dikuburkan, nanti kita akan dihampiri oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar akan bertanya kepada kita, siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, apa yang kita kerjakan selama di atas dunia ini. Kalau kita bisa menjawab, maka selamat. Ya, kalau tidak bisa menjawab, maka bertugaslah malaikat Nakir. Apa yang dilakukan malaikat Nakir? Malaikat Nakir tugasnya menyiksa menyiksa manusia di alam kubur. Ya, jadi kalau bisa nanti di alam kubur kita cukuplah berinteraksi dengan malaikat Munkar saja. Jangan sampai malaikat Nakir ikut bertindak. Kemudian ada lagi namanya malaikat Raqibun wa Atid. Ya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ya, Raqib dan Atid. Keduanya memiliki tugas yang hampir sama, yaitu apa? Mencatat amal perbuatan manusia. Hanya kalau malaikat Raqib mencatat kebaikan-kebaikannya manusia. Kalau malaikat Atid mencatat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi selama hidup kita didampingi oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid, mencatat amal baik maupun amal
turun. Kemudian ada namanya malaikat Malik dan malaikat Ridwan, sama-sama bertugas menjaga. Malaikat Malik menjaga neraka, malaikat Ridwan menjaga surga. Ya, itu insya Allah sudah kita hafal semua dan wajib bahkan kita katakan untuk dihafal bagi seorang muslim. Adapun di luar itu tidak menjadi kewajiban. Kalau mau menghafal nama malaikat yang lain, silakan cari sumbernya, kemudian dihafalkan tidak masalah. Tapi minimalnya adalah 10 dulu. Kemudian berikutnya mengenai kitab-kitab, ya. Anzalallahu kutuban minas samai. Allah menurunkan kitab dari langit. Yajibun tasdiqu biha, yang wajib untuk diimani, wajib untuk dipercayai, dibenarkan oleh siapa? Kita seorang muslim. Wa anna ma tadammanathu haqqun wa sidqun, dan apapun yang ada di dalam kitab-kitab suci tersebut semuanya adalah sesuatu yang benar. Oke. Kitab pun itu jumlahnya tidak cuma 4 seperti yang kita ketahui. Ya, jadi kalau misalkan ditanya jumlah malaikat berapa? Jumlah malaikat banyak, yang wajib diketahui 10. Kitab itu pun jumlahnya banyak, tidak cuma 4, hanya yang wajib diketahui minimal 4. Ya, apa yang 4 itu? Pertama namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Yang kedua namanya kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang ketiga namanya kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah kitabnya kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Hanya keistimewaannya Al-Quran itu mengumpulkan hukum-hukum yang sudah ada di Taurat, di Isa, di Injil dan kitab-kitab lain sebagainya. Jadi meskipun yang terakhir turun, tapi dari sisi keutamaan semua ajaran-ajaran Nabi terdahulu semuanya ada di dalam kitab Al-Quran. Ya, itu keutamaan keistimewaan daripada kitab Al-Quran. Kemudian berikutnya Ar-Rusul, para rasul-rasul Allah. Nah, sebelum kita masuk kita harus pahami dulu. Ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Pertanyaannya, bedanya nabi sama rasul apa? Kita sering menyebut nabi, ada istilah lain namanya rasul. Apa bedanya nabi sama rasul? Sederhananya, kalau nabi itu manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat, kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini bisa dalam perumpamaannya ada seseorang turun wahyu kepadanya, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu, disampaikan engkau adalah Nabiullah, nabinya Allah. Kemudian sudah selesai, tugasnya adalah ya sekedar mengingatkan diri sendiri. Tidak ada tugas untuk sampaikan kepada umat, enggak. Nah, kalau sekiranya diturunkan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, maka namanya adalah rasul. Ya. Maka dari definisi itu setiap rasul itu pasti nabi. Setiap rasul itu pasti nabi. Tapi belum tentu kalau dia nabi adalah sebagai seorang rasul. Ya, jadi kalau misalkan Nabi Muhammad itu rasul, berarti otomatis beliau juga nabi. Tapi misalkan nama nabi-nabi lain yang bukan rasul, maka dia hanya nabi tapi tidak rasul. Seperti itu. Ya, itu bedanya. Ar-rusulu katsirun, rasul pun jumlahnya banyak. Nabi pun jumlahnya banyak. Dalam beberapa riwayat jumlah nabi ada berapa? 124.000. Ya, jadi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad yang dipilih menjadi nabi jumlahnya berapa? 124.000. Kalau rasul berapa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlah rasul adalah 313. Ya. Kalau kita disuruh menghafalkan semuanya, itu nggak ada yang hafal kita itu ya. Nggak perlu nabi lah, rasul saja yang 313 mungkin kita nggak bisa menghafal. Nah, maka karena itu seminimal-minimalnya sebagaimana malaikat dan kitab ada 25 nabi sekaligus rasul yang wajib dihafalkan bagi kita seorang muslim. Ya.
Rasul dan Nabi itu wajib kita percayai, at-tasdiqu bihim wa bisairil anbiya. Begitupun para nabi meskipun bukan rasul. Wa annahum umanah, mereka punya sifat amanah, dapat dipercaya, shalihun, dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Wa yajibu ma'rifatu asma'i khamsatin wa isyrin, yang wajib cuma 25, yakni atau mereka ini nabi sekaligus rasul. Siapa mereka? Wahum sadatuna Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Ayub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifl, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Muhammad sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Nah, ini 25 yang minimalnya harus kita hafalkan, ya. Jadi jumlah malaikat banyak, minimal hafal 10. Jumlah kitab banyak, minimal hafal 4. Jumlah nabi dan rasul banyak, minimal hafal 25. Ini jangan dianggap penting gak penting. Penting sekali, harus dihafalkan. Kalau ngaku seorang muslim 25 wajib hafal. Makanya dari kecil itu kita dites hafalan itu, pertama hafalan nama-nama nabi. Nah, itu harus dihafalkan. Wajib bagi seorang muslim, minimalnya, ya, minimal. Sedikit sebelum kita lanjut ke dalam bab sholat jenazah, dari 25 atau dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul, di antara mereka ada yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan yang lain, yang disebut dengan istilah nabi atau rasul ulul azmi. Apa artinya atau apa maksudnya nabi dan rasul ulul azmi? Mereka yang memiliki beban luar biasa ketimbang nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, memiliki keistimewaan, kespesialan yang lebih luar biasa karena saking beratnya dakwah yang mereka lakukan. Jumlahnya ada 5. Ya, siapa yang mereka? Yang 5 itu, 1 Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita baca kitab sejarah mengenai sejarah para nabi dan para rasul, kelima nabi ini memiliki track record dakwah yang sangat berat ketimbang nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh itu dalam riwayatnya hidup selama 950 tahun. Ya. Kemudian riwayatnya 1 tahun itu cuma nambah 1. 1 tahun cuma nambah 1, tambah 1. Ya, bahkan ada riwayat-riwayat lainnya. Saking apa? Saking bandelnya masyarakatnya, saking gak maunya diajak kepada kebenaran, sampai harus ditenggelamkan melalui banjir bandang. Nabi Ibrahim lebih luar biasa lagi, bahkan sampai mau dibakar. Tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya narukuni bardan wa salaman, ya, wahai api jadilah dingin dan jadilah keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Nabi Musa harus menghadapi kekejaman Firaun. Ditambah lagi umatnya banyak yang ngeyel. Jadi Nabi Musa ini punya keistimewaan apa? Umatnya itu ngeyel. Ini diceritakan dalam Quran, ya. Salah satunya apa? Kisah mengenai perintah Allah untuk mencari seekor sapi, ya. Jadi dalam ayatnya itu apa? Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian wahai umatku, kata Nabi Musa, untuk menyembelih seekor sapi. Kalau diperintah sembelih sapi, ya, berarti kan ya sudah, tinggal cari sapi, sembelih, selesai. Tapi kalau umatnya Nabi Musa enggak, tanya, sapi apa? Sapi apa? Akhirnya dijawabkan, datang wahyu lagi, sapi itu dia tidak muda, tidak tua. Jadi sapi tidak tua, tidak muda. Ya, itu masih mudah, dicari masih bisa. Tanya lagi, yang seperti apa yang detailnya sapinya? Dijawab lagi, sapi yang warnanya kuning. Seperti itu. Akhirnya apa? Semakin menyulitkan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan tanya hal yang macam-macam, sekiranya pertanyaan itu justru akan membuat kalian menjadi sulit menjalankannya.
Kalau sudah disuruh sembelih sapi, ya sudah sembelih saja sapi. Kecuali kalau dari awal dikatakan sapi jantan, sapi betina, umur segini, itu jelas. Kalau misalkan sifatnya masih umum, sembelih sapi, ya sudah sembelih sapi, selesai. Nggak perlu banyak tanya. Nah ini nggak banyak tanya, akhirnya kesulitan sendiri. Di mana cari sapi yang tidak tua, tidak muda, kemudian warnanya kuning. Akhirnya apa? Malah justru nggak bisa mengerjakan perintah tersebut. Itu Nabi Musa. Nabi Isa kita tahu bahkan sampai akhir hayatnya pun dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya. Ya, dalam versinya mereka akhirnya Nabi Isa disalib. Tapi kalau versinya kita umat Islam, Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian diganti sosoknya dengan orang lain. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa selamat dan nanti akan turun kembali di akhir zaman sebagai penolong kita nanti di akhir zaman dengan membawa syariat Nabi Muhammad, bukan lagi membawa syariat Nabi Isa. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada syariat apapun di atas muka bumi ini kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan terakhir Nabi Muhammad jelas perjuangannya luar biasa. Tentu kita sebagai seorang Muslim lebih tahu dengan itu. 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di mana perjuangan di Mekah sangat luar biasa. Saking luar biasanya, setiap hari itu ada saja yang usir, ada saja yang mengganggu. Lagi ibadah dilempari batu, dilempari kotoran, sedang berjalan-jalan ke pasar disiapkan jebakan, lubang dan segala macam. Jadi tidak pernah tenang ibadah di kota Mekah itu. Sehingga kemudian ketika diperintahkan untuk hijrah mendapatkan tempat yang bernama Madinah, mulailah di situ Islam berkembang. Tapi tidak sampai di situ, bahkan para kelompok kafir Quraisy menyerbu sampai ke Madinah, akhirnya terjadilah banyak peperangan. Ada yang namanya perang Badar, ada yang namanya perang Uhud, ya bahkan ada namanya perang Khandaq, di mana di situ Madinah dikepung oleh kelompok kafir Quraisy. Nah, itu perjuangan Rasulullah yang sangat luar biasa. Nah itu insya Allah semua sudah kita pahami, sudah kita ketahui sebagai bagian dari apa yang wajib kita yakini, apa yang wajib kita imani sebagai seorang Muslim. Ya. Nah lanjut kita masuk ke dalam pembahasan terakhir atau bab terakhir dalam kitab ini, yaitu pembahasan mengenai sholat jenazah. Nah tapi saya ingin sempurnakan supaya tidak tanggung-tanggung ilmunya. Ya. Sebagai pengantar kita tahu bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim kepada saudara kita sesama muslim yang meninggal dunia itu 4. 1. Memandikannya, yang kedua mengafaninya, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Kewajiban ini sifatnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jadi fardu itu nanti ada 2, ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain kewajiban untuk setiap individu. Contoh sholat 5 waktu. Kemudian misalkan puasa Ramadan. Itu setiap kita wajib tanpa pengecualian, tidak bisa digantikan sama yang lain. Jadi kita nggak bisa ngomong sama tetangga kita, tolong gantikan saya sholat, saya lagi sibuk, nggak bisa. Kita yang wajib sholat, kita wajib puasa. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah kewajiban bagi setiap wilayah atau satu wilayah, di mana kalau sudah ada minimal 1 orang yang mengerjakan, maka gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Nah, sama halnya dengan 4 hal yang wajib dilakukan kepada jenazah ini. Kalau sudah ada dalam satu kampung 1 saja yang mengerjakan, jadi misalkan ini orang terkenal tidak disenangi oleh warga sekitar sini, ya. Kalau semuanya tidak ada yang mengerjakan 4 ini, maka semuanya berdosa. Tapi kalau misalkan sudah ada 1 orang perwakilan, yang lain nggak mau, cuma 1 saja, akhirnya dia yang memandikan sendiri, dia yang mengafani sendiri, nyolatkan sendiri, nguburkan sendiri. Nah, meskipun dilakukan sendiri, maka gugur kewajiban 1 kampung. 1 kampung nggak jadi kena dosa. Gara-gara apa? 1 orang yang mengerjakan. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain nggak bisa. 1 kampung semuanya asal memenuhi syarat wajib untuk melakukan. Nggak bisa digugurkan dengan pekerjaan yang lain.
Nah, jadi kewajiban mendasar daripada jenazah itu atau kepada perlakuan kita kepada jenazah, minimal di satu wilayah, di satu kampung ada satu orang yang ngurusi. Minimal satu orang. Ya, saking jahat-jahatnya orang selagi dia masih beragama Islam, minimal ada satu yang ngurusi. Untuk apa? Menggugurkan kewajiban satu kampung. Kalau satu kampung nggak ada yang mau, satu kampung semuanya kena dosa. Satu kampung semuanya kena dosa. Pertama dimulai dengan memandikannya. Oke. Ada yang disebut dengan minimal wajib, ada nanti yang disebut dengan sempurna. Minimal wajib apa? Asal sudah dikerjakan itu sudah dianggap sudah sah. Tapi kalau ingin lebih utama lagi, lebih sempurna lagi, boleh ditambah. Itu nanti namanya sempurna. Itu keempat-empatnya nanti ada. Satu dari memandikan. Minimal wajibnya ini paling minimal. Ya, bagi yang berprofesi sebagai pemandi jenazah ini harus diperhatikan. Minimalnya adalah seluruh tubuh jenazah terkena air bersih. Itu minimal. Dari atas ujung rambut sampai ujung kaki terkena air bersih, air yang suci. Ya, jadi misalkan ada jenazah, ya, jenazah disirami dengan air bersih, air yang kita gunakan untuk wudu ataupun mandi besar, kita sirami dari atas sampai bawah, tidak ada satu bagian pun yang ketinggalan. Kemudian sudah kita kafani, sudah dianggap sah atau belum? Sudah, secara minimal kewajiban. Ya, jadi berarti membuang kotoran, membersihkan sela-sela, itu semua maksudnya kesempurnaan. Kalau ingin lebih disempurnakan. Tapi bukan berarti kalau saya sampaikan begini, mulai besok kita yang penting cepat sajalah siram selesai, enggak. Ini hanya untuk memberikan gambaran. Kadang memang di masyarakat itu terjadi simpang siur. Simpang siurnya cara yang benar itu begini, oh tidak begitu. Itu banyak sekali, baik dari cara memandikan, cara mengafani, cara menyolatkan, bahkan cara menguburkan, beda-beda. Nah, kalau saya ditanya hal itu, saya nggak mau ambil pusing. Yang penting minimal wajibnya terlaksana, setelah itu terserah. Yang penting kalau dalam memandikan, semua tubuh kena air bersih sudah. Mau caranya pakai apa, nanti tambahan apa terserah. Nggak perlu dipersulit seperti itu. Ya, ada yang 3 kali, 5 kali, 10 kali, terserah mau seperti apa. Yang penting minimal wajibnya jangan ketinggalan. Nah, hanya memang kalau mau sempurna baru tadi, ya, usahakan setiap kotoran-kotoran dari lubang-lubang terbuka. Ya, lubang terbuka ini bukan hanya lubang kemaluan, tapi juga di sini lubang hidung, lubang telinga yang berpotensi untuk menghasilkan kotoran-kotoran. Semuanya dibersihkan. Ya, kemudian sela-sela, ya, sendi-sendi, lipatan-lipatan tubuh yang biasanya jarang terkena air itu dipastikan terkena air. Ya, lebih utama lagi kalau airnya dicampur dengan istilahnya itu sidir. Ya, sidir itu ya mungkin semacam kalau di sekarang ya kapur baus ya, atau mungkin ada bumbu-bumbu khusus lah ya yang dicampurkan. Nah, yang paling utama itu adalah 9 siraman. 9 siraman itu satu cara dilakukan 3 kali. Jadi ibaratnya 3 versi atau 3 siraman, tapi dilakukan sebanyak 3 kali sehingga jumlahnya 9. Apa yang 3 itu? 1, disiram secara menyeluruh dengan air yang tercampur dengan sidir tadi. Ya, jadi air dicampur wewangian-wewangian itu, sirami ke seluruh tubuh, itu 1. Yang kedua, siram dengan air bersih untuk menghilangkan semua sisa-sisa wewangian yang ada di tubuh tadi, sisa-sisa air yang dicampur dengan sidir. Baru yang ketiga, untuk menyiram dalam keadaan bersih. Ya, itu 3. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Sehingga kalau 3 dikali 3 totalnya menjadi 9. Maka 9 kali itu seperti itu. Ya, air dengan campuran sidir, campuran kapur barus, campuran bumbu-bumbu khusus. Kemudian air untuk membersihkan tubuhnya dari campuran air tadi. Yang ketiga baru air bersih ke anggota tubuh. Jadi hukumnya sama seperti kita wudu dan mandi besar. Kalau airnya tercampur dengan sesuatu, maka air itu nggak bisa untuk menyucikan kita. Ya, kalau di atas tubuh kita ada sesuatu yang mengubah air, maka itu belum dianggap sah wudu dan mandi besar kita. Nah, kalaupun kita mau tambah-tambah dengan pewangi dan segala macam, itu boleh.
Karena jenazah itu ketika meninggal dunia umumnya berbau, sehingga sebagai penghilang bau, penetralisir, kita campurkan dengan kapur barus lah, dengan apalah gitu ya. Nah boleh, tapi jangan lupa nanti ketika kita siram, berarti siraman pertama itu kan bukan siraman wajib, karena airnya bukan air yang memenuhi syarat, karena tercampur dengan ini dan itu. Apalagi kalau di kampung kita banyak campurannya yang macam-macam gitu kan. Siraman kedua itu pun bukan siraman yang wajib. Kenapa? Siraman kedua niatnya untuk menghilangkan sisa air campuran di atas tubuh, seolah-olah sisa-sisa sabun kita itu disiram dengan itu. Itu baru yang kedua, belum yang wajib. Yang wajib itu yang ketiga. Ketika seluruh tubuh sudah tidak ada air-air yang campuran tadi, sudah bersih, disiram juga dengan air yang bersih dan suci, tidak tercampur dengan apapun. Nah, yang ketiga itu yang wajib. Ya, jadi jangan lupa, pokoknya yang wajib minimal air bersih terkena seluruh bagian tubuh. Adapun selebihnya itu sebagai afdholiyah, keutamaan. Ya, sebagai bentuk penghargaan kepada atau penghormatan kepada jenazah, disempurnakan. Semua kotoran bagian samping, kiri, kanan semuanya dibersihkan. Tapi minimalnya jangan sampai ketinggalan apa? Jangan sampai ketinggalan ada terakhir air bersih yang menyirami seluruh tubuh jenazah. Apakah yang memandikan wajib niat? Wajib nggak berniat orang yang memandikan jenazah? Yang memandikan jenazah wajib niat atau tidak? Tidak. Hukumnya hanya sebatas sunnah. Jadi nggak perlu saya niat memandikan jenazah, enggak. Tapi kalau mewudukan jenazah itu wajib niat. Kalau mewudukan jenazah itu wajib niat. Jadi di antara kesempurnaan dalam memandikan jenazah, jenazah itu diwudukan juga. Diwudukan juga, ya. Tapi bedanya apa? Memandikan jenazah hukumnya wajib, niatnya sunnah. Mewudukan jenazah hukumnya sunnah, tapi niatnya wajib. Ya, jadi jangan keliru. Jadi kalau mewudukan jenazah, ya kita wudukan jenazahnya, langsung wudukan, langsung basuh mukanya, tangannya, tapi nggak niat, itu nggak dianggap wudu, percuma. Mending disiram saja. Ya, jadi kalau memandikan jenazah hukumnya wajib, tapi niatnya nggak perlu. Artinya orang yang memandikan kalau nggak niat pun nggak masalah. Tapi kalau mewudukan jenazah itu memang hukumnya sunnah, dikerjakan nggak masalah, tidak dikerjakan nggak masalah. Kalau mau dikerjakan tetap untuk ada niat bagi yang melakukan hal tersebut. Ya, selesai memandikan, bersihlah, gitu ya. Lanjut berikutnya mengafani. Oke. Mengafani minimalnya apa? Ada kain yang menutupi jenazah. Itu minimal saja. Jadi ada selembar yang menutupi seluruh auratnya jenazah atau seluruh tubuhnya jenazah. Itu minimal. Ya, jadi kalau misalkan ada jenazah dikubur dengan selembar kain kafan, satu lembar saja, itu sudah sah. Itu sudah sah. Atau kain yang menutupi, nggak mesti harus kain kafan. Ada kain yang menutupi, itu sudah sah. Tapi kalau mau sempurna, baru nanti ada lapisan-lapisannya. Untuk laki-laki itu sempurnanya 3 helai kain kafan. Laki-laki. Ya, jadi kalau laki-laki kain kafan 3, letakkan jenazahnya dilipat, itu sempurnanya 3. Ya, bukan minimal 3, sempurnanya 3. Ya. Kalau perempuan itu nanti 5 lapis. 5 lapis. Tapi 5 lapis ini ada rinciannya. Ya, 1 jilbabnya, penutup kepalanya. Ya, jadi sesuatu yang menutupi kepala saja, itu 1 lapis. Yang kedua menutupi tubuh bagian atas. Yang ketiga menutupi tubuh bagian bawah. Nah, 2 sisanya baru kain kafan. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sudah langsung bungkus 3 selesai, nggak usah repot-repot. Ya, 3 bungkus selesai. Kalau perempuan 5 lapis. Nah, 5 lapis yang bungkusnya cuma 2, yang terakhir. Tapi 3 yang pertama itu penutup auratnya. Ya, jadi penutup kepala, kemudian penutup tubuh bagian atas dan penutup tubuh bagian bawah. Setelah itu baru dilapisi dengan 2 kain kafan. Jadi 5 lapis. Laki-laki 3, perempuan 5. Jadi 5 itu bukan 5 kain kafan ditebal 5, tidak ya. Tapi 5 itu 2 yang kain kafan, 3-nya adalah penutup aurat. Itu kalau mau sempurna. Kalaupun minimalnya adalah ada selembar yang menutupi seluruh tubuh. Ya, itu minimal seperti itu.
Nah, itu mengenai mengafani. Selesai dikafani, kemudian dilakukan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Nah, sholat jenazah umumnya dilakukan secara berjamaah. Tapi kalaupun nggak ada yang mau sholati, ya minimal ada satu orang, ya anaknya atau orang tuanya minimal, sehingga satu kampung gugur kewajibannya. Kalau nggak ada seorang pun yang sholati, semua sekampung dosa. Ya, bagaimana caranya sholat jenazah? Kita belajar prakteknya dulu secara individual. Ya, sholat jenazah caranya dengan 4 kali takbir, itu saja. Tidak ada ruku di sana, tidak ada sujud, tidak ada duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, duduk tahiyat, nggak ada. Cuma berdiri, kemudian kita takbir sebanyak 4 kali. Nah, saya sampaikan yang wajib dulu. Yang wajibnya pasti ada namanya niat. Yang namanya sholat ibadah kita mesti niat. Niatnya apa? Ya terserah. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya bahasa kita saja. Sengaja aku misalkan ya sholat jenazah atau menyolati jenazah ini laki-laki atau perempuan ya sebagai makmum yang hukumnya fardu kifayah ya. Sholli ala hadzal mayyiti atau ala hadhil mayyitati ya makmuman fardu kifayah dan seterusnya. Atau fardhu saja sudah cukup, enggak mesti dirinci dengan kifayah atau ain. Ya, itu niat. Kalau niat urusan pribadi masing-masing. Kemudian kita mulai dengan yang namanya takbiratul ihram. Jadi niat itu saat apa? Saat takbiratul ihram, mengangkat tangan takbiratul ihram saat itu niat dalam hati, ya. Nah, setelah itu ada yang namanya rukun sholat jenazah membaca surat Al-Fatihah. Tapi surat Al-Fatihah itu tidak ada ketentuan khusus harus dilakukan setelah takbir yang keberapa. Ya, ini saya beri catatan dulu ya. Secara aturan wajibnya nggak ada. Apakah harus setelah takbir pertama? Enggak. Kita kalau baca Al-Fatihah setelah takbir kedua itu masih boleh, masih sah. Jadi kadang kita kan sholat jenazah ngikut imam sudah dahulu. Imamnya cepat, Allahu Akbar. Kita baru mulai imam sudah Allahu Akbar. Nah kalau begitu nggak usah khawatir, takbir dulu yang kedua. Setelah itu baru baca Al-Fatihah, nggak masalah. Jadi Al-Fatihah boleh dibaca di takbir pertama, setelah takbir kedua, ketiga maupun takbir yang keempat. Nggak ada kewajiban tertentu. Hanya memang yang paling utama dibaca kapan? Setelah takbir yang pertama. Oke. Jadi membaca Al-Fatihah itu rukun, tapi tidak ada kewajiban tertentu di takbir yang keberapa. Hanya yang paling utama di takbir yang pertama. Tapi tetap wajib dibaca, ya. Kemudian perlu nggak membaca doa iftitah? Tidak. Cukup kalau mau menambah sunnah hanya sebatas ta'awuz saja. Ya, jadi Allahu Akbar niat, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat Al-Fatihah. Nah, selesai kemudian takbir yang kedua. Kalau kita memilih untuk membacanya di takbir yang pertama. Oke. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua membaca sholawat Nabi. Nah, untuk sholawat Nabi cuma bisa dan satu-satunya tempat setelah takbir yang kedua. Jadi kalau sholawat Nabi nggak ada pilihan selain setelah takbir yang kedua. Ya, minimalnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Yang paling sempurna, yang paling baik adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat yang kita baca saat tahiyat akhir ya, atau ya tahiyat akhir ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sempurnanya. Minimalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya adalah selawat Nabi. Ya. Yang wajib itu selawat Nabi. Selawat kepada keluarga Nabi itu sebatas sunnah. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu kan cuma selawat Nabi. Itu sudah selesai. Kapan? Setelah takbir yang kedua. Bolehkah di tempat yang lain? Enggak boleh. Kalau Al-Fatihah boleh di mana saja. Takbir pertama boleh, yang penting dibaca. Kedua boleh, tiga boleh, empat. Setelah itu takbir yang ketiga. Setelah baca selawat kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir yang ketiga, kewajiban kita apa? Rukunnya apa? Membaca doa untuk jenazah si mayit. Minimalnya Allahumma ighfir lahu
warhamhu. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu sudah minimal. Ya. Kalau mau lebih panjang lagi kita hafal semuanya atau mungkin sebagian kita hafal, nanti insyaallah di dalam sini ada, tapi nanti saya baca. Ya, kita baca nanti bersama. Oke, setelah itu takbir yang keempat. Setelah baca doa Allahu Akbar, takbir keempat. Setelah takbir yang keempat secara rukun tidak ada bacaan apa-apa lagi. Artinya kalau orang setelah takbir yang keempat Allahu Akbar berhenti sebentar langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah sah. Ya. Jadi sederhananya yang rukun, kita bicara yang rukun, minimal yang wajib-wajib saja, ya. Niat takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah setelah salah satu takbir dimanapun, membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua, membaca doa untuk jenazah setelah takbir yang ketiga, kemudian yang terakhir adalah salam. Ya, yang terakhir adalah salam seperti ini. Nah, cuma ini cara yang minimal. Cara yang minimal. Kalau mau sempurna, ada caranya yang lebih sempurna. Nah, itulah yang disampaikan oleh Habib Umar dalam kitab ini. Ya, bisa kita cek. Nanti terakhir menguburkan. Ya. Kaifiyatu sholatil janazah, tata cara sholat jenazah. Pertama, antan wiyas sholat alal mayyiti fardhu kifayatin. Niat sholat jenazah yang hukumnya fardhu kifayah. Tadi sudah dijelaskan. Jadi yang namanya ibadah pasti harus niat dulu, karena niat itu wajib. Wa tukabbirullah Allahu Akbar, bersamaan dengan niat itu kita juga bertakbir, takbiratul ihram, takbir yang pertama. Jadi takbir pertama berbarengan dengan niat. Kemudian berikutnya taqra'u Fatihatul Kitab, membaca surat Al-Fatihah. Nah, ingat beliau sampaikan di sini membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama ini sebagai bentuk keutamaan. Tapi secara hukum tidak wajib di setelah takbir yang pertama. Mau dibaca takbir kedua boleh, ketiga boleh, keempat juga enggak masalah. Ya, khusus untuk Al-Fatihah. Kemudian misalkan kita memilih yang utama, ya sudah, kita enggak usah macam-macam, yang utama saja, yang biasa saja. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Selesai. Waladhdallin amin. Tukabbirullahu akbar. Setelah itu takbir lagi yang kedua membaca Allahu Akbar. Ya. Takbir yang kedua, apa yang kita baca? Tusolli ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Tapi tadi sebagai catatan yang wajib adalah salawat kepada Nabi. Kepada keluarga Nabi itu hanya sebatas sunnah. Wa afdaluhu as-shalatul ibrahimiyah. Yang paling utama adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Tadi sudah kita bacakan. Kemudian tukabbir, takbir lagi yang ketiga. Membaca Allahu Akbar saat takbir itu, kemudian tad'u lil mayyiti. Engkau berdoa untuk si mayit, untuk si jenazah. Wa aqalluhu, minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, jadi kalau kita sering ikut sholat jenazah tapi nggak tahu apa yang dibaca, bisa mulai dengan minimal. Jadi setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, insyaallah semua hafal. Setelah takbir kedua, kalau nggak hafal yang panjang, minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau hafal shalawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, silakan dibaca. Setelah takbir yang ketiga, apa yang dibaca? Doa. Minimalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Minimal, ya. Kalau mau yang sempurna ada nanti di akhir setelah kita membahasnya, ya. Baik, berikutnya la yajib tukabbir, engkau takbir yang keempat. Takbir yang keempat. Nah, setelah takbir yang keempat la yajibu syai'. Di takbir yang keempat itu setelahnya enggak ada kewajiban baca apa-apa. Artinya setelah takbir langsung salam enggak masalah. Hanya wa yusannu an taqra. Kalau misalkan mau ngambil sunnah bisa baca doa-doa berikut ini. Ya, di antaranya apa? Yang pasti kita hafalkan dulu, ya. Yang pasti kita hafalkan seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dibaca setelah takbir yang keempat, ya. Atau versinya Habib Umar juga bisa ditambahkan dengan doa lain. Seperti apa? Ini
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmah wa ilman. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini bisa dibacakan sebagai tambahan dari Allahumma la tahrimna ajrahu tadi di setelah takbir yang keempat. Kemudian setelah selesai summa tusallim, engkau mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya berikan sedikit catatan. Apa bedanya salam biasa saat sholat dengan salam saat sholat jenazah? Ya, bedanya di tambahan kalimat wabarakatuh. Tapi para ulama masih berselisih mengenai apakah perlu ditambah wabarakatuh atau tidak. Artinya apa? Kalau nanti ketemu imam yang cuma assalamualaikum saja seperti halnya sholat biasa, berarti itu benar. Kalau ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu pun benar. Ya, atau assalamualaikum warahmatullahnya keras, pas wabarakatuh sir. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pun benar. Nah, sebagai bentuk apa? Karena memang yang disepakati adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun wabarakatuh itu sifatnya masih perbedaan pendapat para ulama. Jadi silakan, kita tergantung yang diajarkan seperti apa oleh guru-guru kita. Ya, kalau dibaca jahar silakan, tidak dibaca pun tidak masalah, dibaca sir pun tidak masalah. Jadi semua versinya adalah benar seperti itu. Nah, kemudian baru di sini Habib Umar sampaikan tadi di takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, minimal kan kita membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu, minimal. Kalau mau sempurna bisa ada doanya. Apa di sini? Ba'da takbiratit tsalitsah, setelah takbir yang ketiga bisa dibacakan doa ini. Ya, afdaluhu apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqtihi minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabil nar. Ya, ini harus dihafalkan untuk kemudian bisa kita ajarkan. Meskipun minimalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya, tapi kalau bisa dihafalkan yang lebih sempurna, ya lebih bagus. Kebaikannya untuk siapa? Untuk kita yang membacakan dapat pahala, untuk yang ditinggal atau yang jenazahnya dapat keutamaan juga. Ya, kita kalau jadi jenazah, kalau kita bayangkan posisi kita adalah yang mati, jenazah. Ya, semakin banyak doa orang kan tentu semakin senang kan? Nah, maka kalau kita senang didoakan banyak orang, maka jangan pelit-pelit mendoakan. Wah, itu sudah rumus saja. Ya, itu sudah rumus. Ya, jadi kalau kita yang sebagai jenazah, keinginan kita apa? Sholatnya diperpanjang, doanya diperbanyak. Ya, supaya apa? Ya, sebagai nanti semoga mempermudah urusan kita di akhirat, gitu kan? Nah, tapi masalahnya ketika kita yang jadi jenazah pengen panjang-panjang, ketika kita yang menyolati kita cuma sholat seadanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu sudah. Kata Pak Ustaz kan sudah, itu sudah ya. Nah, karena kita punya seperti itu ya. Ketika jadi jenazah pengennya salawatnya lengkap, tapi ketika sebagai orang yang menyolati cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, maka hukum kausalitas itu secara tidak langsung, secara tidak sadar itu akan ada. Ya, orang yang insya Allah ya dalam hal ini ikhlas mendoakan sebanyak mungkin untuk jenazah, nanti ketika jadi jenazah insya Allah akan banyak yang mendoakan dan banyak doanya. Nah, maka cukup fokus kepada kita doakan saja orang banyak-banyak pun. Ya, semoga nanti ada juga orang yang mendoakan kita sebanyak itu pula. Jangan berharap kita banyak mendoakan orang sementara kita pelit mendoakan orang.
Ya, makanya hafalkan doa yang panjang. Semoga kita dibacakan doa yang panjang pula nanti ketika sholat jenazah. Ya. Wa in kana tiflan, kalau misalkan sekiranya jenazahnya anak kecil sekarang. Nah, ini doa setelah takbir yang ketiganya agak sedikit berbeda. Apa doanya ini? Jadi nggak sama ya antara orang dewasa dengan anak kecil. Kalau anak kecil doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa idatan wa ihtibaran wa syafi'an wa taqtil bihi mawazinahuma wa fridis sabra ala qulubihima wa la tahrimhuma ajrahu wa la taftinhuma ba'dahu. Ya, itu doa yang bisa dibacakan. Nah, ditambahkan oleh Abu Umar, wa insya'a, kalau mau lebih tambah doa lagi ada. Gitu ya. Apa? Zada akibat talitah, setelah takbir yang ketiga, qabla doa, sebelum kita membaca, boleh baca doa ini. Apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya. Mau dibacakan doa ini nanti ketika jadi jenazah? Mau ya? Nah, maka dari sekarang mulai doakan orang seperti itu. Ya, itu akan kembali kepada kita seperti itu, ya. Dan tadi sebagaimana saya sampaikan, karena ini pertemuan terakhir, ini khatam, maka buku-buku ini, kitab-kitabnya ini silakan dibawa pulang. Ya, memang niatnya dari awal saya pengen bagi-bagi dibawa pulang masing-masing. Cuma problem kita adalah kalau sudah dikasih kitab besoknya nggak datang lagi. Ya, makanya selagi masih pengajiannya jalan, sementara dikumpulkan dulu. Nah, ini karena pertemuan terakhir, silakan kitabnya dibawa pulang masing-masing. Ya, jadi kemarin doa-doa dan segala macam itu bisa nanti dihafalkan, dibaca, diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, tapi ini belum selesai. Kita baru sampai menyolati, ini belum dikuburkan. Nah, ini kalau nggak dikuburkan nanti geger di masyarakat. Ya, jadi setelah disolatkan dengan caranya yang minimal ataupun yang sempurna, setelah itu kewajibannya adalah untuk menguburkan. Nah, tapi sebelum menguburkan ada sedikit masalah lagi ya. Ini juga sering jadi problem kita, baru teringat saya. Mengenai posisinya imam ketika sholat jenazah. Nah, ini sering simpang siur juga. Nah, ini imamnya salah nih, salah hadap. Ya, salah hadap sering gitu ya. Nah, ini saya sampaikan saja ya. Mengenai posisi jenazah, apakah kepalanya di kanan atau di kiri? Nah, ini sering nih, ada yang di kanan kepalanya, ada yang di kiri. Ya. Seringnya di kanan. Nah, sebenarnya itu ada dua pendapat di sini. Ya, ada dua pendapat. Oke. Pendapat pertama, kepala selalu di kanan, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Gambaran secara umum dulu ya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam berpapasan dengan apa? Kepala. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam di tengah-tengah atau di posisi pinggulnya. Ya. Nah, kalau itu nggak ada urusan, nggak ada masalah. Itu dalam hal ini kita semua sepakat. Nah, sekarang problemnya adalah kepalanya di kanan atau di kiri. Nah, pendapat pertama tadi, pokoknya yang namanya kepala itu di kanan, mau laki-laki mau perempuan. Ya, kecuali kalau sholat jenazahnya di Masjid Nabawi. Kenapa? Ada yang pernah masuk dalam raudhah? Belum ya? Saya doakan supaya bisa masuk raudhah. Ya. Oke. Jadi posisinya kuburan Nabi itu kan di dalam raudhah. Pas di sana ada orang sholat. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan di sini ya, itu mihrabnya di sini. Ya, ini mihrab. Ya. Kuburannya Rasul itu di sebelah kirinya. Ya. Jadi ini mihrab. Kuburan Rasul itu sebelah kiri. Kalau kita menghadap kiblat, kalau kita membelakangi kiblat berarti sebelah kanan, sebelah sini, gitu ya. Jadi versinya sama. Ini mihrab di sini tempat imam. Jenazah kuburan Nabi itu sebelah sini. Oke. Sekarang kalau misalkan kepala di kanan, berarti kaki di mana? Di kiri. Nah, kata ulama yang memilih pendapat pertama, kalau misalkan sholat jenazah selain Masjid Nabawi, selain dalam raudhah, itu kepala di kanan, kaki di kiri. Tapi kalau di dalam raudhah, di hadapan di sebelahnya kuburan Nabi, jangan kepalanya di kanan, kepalanya di kiri, kakinya di kanan. Supaya apa? Supaya biar tidak kakinya yang hadap ke Nabi. Ya, jadi
kita itu bisa sholat di sampingnya Nabi, gitu ya. Jadi saya beri gambaran ya. Ini kan ada jendela ya. Ini jendela. Nah, jadi dari jendela ke sini tuh kuburan Nabi. Nah, di samping itu ada yang sholat. Ada yang sholat di samping Nabi, ada yang di belakang, ada yang di samping persis kuburannya Nabi. Gitu. Nah, kalau misalkan kita sholat dengan cara yang pertama tadi, kepala di kanan, kita ada di sini ya, ada di sini. Kepala di kanan, kaki di mana? Kaki di sini kan? Kuburan Nabi di mana? Di sini. Berarti kita menghadapkan kaki ke kuburan Nabi kan? Nah, itu dianggap kurang sopan, kurang adab. Sehingga kalau di makamnya Nabi atau di kuburan Nabi, sebelah kuburan Nabi dalam raudhah itu dibalik. Kepalanya yang di sini, kakinya yang di sini. Ya, biar apa? Biar yang menghadap ke ke kuburan Nabi itu kepala bukan kaki. Kan nggak sopan ya kalau misalkan bapak kakinya diluruskan dihadapkan sama orang, sopan apa enggak? Nggak sopan. Nah, sama halnya kalau kita tidur menghadap Nabi, kaki kita letakkan kan nggak sopan. Ya, jadi menurut pendapat pertama ini, kalau di luar raudhah, di luar kuburannya Nabi, pokoknya kepala di kanan. Berarti kepala pokoknya ada di sini, kakinya di sebelah sini. Nah, tinggal nanti yang laki-laki berarti sejajar dengan kepala, yang perempuan sejajar dengan pinggul. Nah, ada lagi pendapat yang kedua. Nah, sebenarnya pendapat kedua ini yang lebih masyhur atau lebih lebih bisa dipilih. Apa itu? Usahakan bagian atau posisi yang lebih banyak itu di bagian kanan. Yang lebih banyak di bagian kanan. Saya kasih contoh. Kalau kepala di kanan, kakinya di kiri, terus imamnya sejajar dengan kepala, jenazah itu kebanyakan di kanannya imam atau di kirinya imam? Di kiri kan? Nah, artinya itu nggak benar. Yang benar apa? Usahakan jenazah yang lebih banyak itu di bagian kanannya imam. Berarti kalau laki-laki kepalanya di kanan, di kiri, kepalanya di kiri, nah di kiri, kakinya yang di kanan. Kalau pendapat pertama tadi kan kepala di kanan. Ya, saya kasih contoh dengan gambaran. Ada yang mau jadi cosplay jenazah? Bisa ya? Ini supaya nggak bingung ya. Ini saya nggak mendoakan ya. Contoh, kalau versi yang pertama, pokoknya kepala di kanan. Ini kan kita ada kiblat ya. Pokoknya kepala selalu di kanan. Ini versi pertama tadi. Ya. Tinggal kalau laki-laki berarti kan sejajar kepala. Kalau perempuan berarti sejajar dengan pinggul. Ya. Nah, mau dalam kondisi jenazah laki-laki atau perempuan sama posisi jenazahnya, tinggal imamnya geser kanan atau geser kiri. Tapi kalau di kuburan Nabi itu nggak bisa begini. Kenapa? Di situ ada makamnya Nabi, nggak sopan. Berarti caranya apa? Kalau di kuburan Nabi dibalik, kepalanya yang di sini, kakinya yang di sini. Posisi imam tetap sama. Kalau laki-laki berarti sejajar sama kepala, kalau itu berarti sejajar sama kaki. Pendapat pertama bisa dipahami. Ya, berarti pendapat pertama kepala selalu di arah kanan. Ya, mau dia jenazah laki-laki maupun perempuan, kecuali di dalam raudhah, di dalam makamnya Nabi. Ya, atau di samping makamnya Nabi. Oke, pendapat yang kedua, kalau bisa, pendapat yang kedua ini mayoritasnya itu diusahakan di sebelah kanan. Karena laki-laki kan begini ya posisinya. Di mana posisi imam? Di kepala. Kalau imam sholat di sini, kebanyakan jenazah itu di kanan imam bukan di kiri. Nah, berarti caranya akan seperti itu. Bagaimana? Kalau jenazah laki-laki berarti kepalanya yang di sini. Biar apa? Contoh di kepala. Berarti yang banyak di kanan atau di kiri? Di kanan. Karena pendapat yang kedua, usahakan yang paling banyak itu di kanan imam. Ya, makanya kalau jenazahnya itu laki-laki, maka kepalanya di kiri, kakinya di kanan. Sehingga lebih banyak porsi yang sebelah kanan. Kalau perempuan nggak ada masalah. Kenapa? Perempuan pasti di tengah, kan sama saja antara kanan dengan kiri. Nah, jadi kalau perempuan berarti madhabnya tetap seperti ini. Ya, maka kalau disebutkan bagaimana? Sudah cukup mengarahnya, cosplaynya, ya. Jangan enakan ya, bahaya. Ya.
Oke, berarti kalau disimpulkan bagaimana dari dua pendapat ini? Kalau perempuan, ya, kalau perempuan kita nggak usah lah berbicara di makam Nabi karena nggak mungkin pula kita jadi imamnya kan. Kita fokus di keseharian kita aja ya. Nah, di Indonesia aja atau di daerah selain situ ya. Kalau perempuan tetap kepala di kanan, kaki di sebelah kiri ya. Ingat tadi ya, kepalanya di kanan, kaki sebelah kiri. Kita posisi sebagai imam di mana? Di pinggul, tempat di tengah. Oke. Kalau laki-laki baru dia ada problem. Pendapat pertama, kepalanya di kanan, kakinya di kiri. Kepala di kanan, kaki di kiri. Kenapa? Menurut pendapat pertama, kepala pokoknya harus di kanan. Tapi menurut pendapat kedua, sebaliknya, kepalanya di kiri, kakinya di kanan. Kenapa? Menurut pendapat kedua, porsi lebih banyak itu di sebelah kanannya imam. Ya. Nah, hukumnya kita menggunakan pendapat yang pertama, ya. Pokoknya di kanan lah, gitu ya. Mau laki-laki perempuan kepala di kanan, kemudian kita sholat kalau laki-laki di kepalanya, kalau di perempuan berarti sejajar dengan pinggulnya. Nah, tapi kalau kita baca kitab-kitab fikih, itu nggak ada masalah ya. Artinya kalau mau ngadap kanan ngadap kiri itu nggak ada masalah. Kalau saya tahu ilmunya, mau imam yang ngadap kanan kiri saya biarkan saja. Yang itu kan orang yang nggak tahu ya. Ini kok kepalanya di kiri, kepalanya di kanan. Nah, yang heboh itu orang yang nggak tahu. Orang kalau tahu ya biarkan saja, karena semuanya benar. Nah, kalau dalam beberapa kitab fikih justru yang lebih utama itu yang kedua. Ya, beberapa itu lebih utama yang kedua. Artinya laki-laki dan perempuan itu beda arahnya. Karena yang kedua kan porsi lebih banyak di kanan, gitu ya. Artinya kalau laki-laki maka kepalanya di arah kiri, kakinya di arah kanannya imam. Kalau perempuan kebalikannya, kepalanya di kanan, kakinya di kiri, imamnya di tengah-tengah, nggak ada masalah. Tapi kalaupun caranya diubah, mau hadap kiri hadap kanan pun nggak ada masalah. Yang penting jangan main-mainan, ya. Biar lebih beda kita gantilah hadap kiri hadap kanan enggak. Karena toh pada akhirnya nanti mau hadap kanan hadap kiri nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Adapun makmumnya di belakang terserah, ya. Mau dalam arti seperti halnya kita sholat berjamaah pada umumnya, ya. Ini posisi imamnya yang lebih strategi sama posisi jenazahnya, gitu ya. Jadi jangan dipersoalkan hal-hal seperti hadap kanan hadap kiri, di kepala, di pinggul dan segala macam itu hanya keutamaan, ya. Tetap yang penting sholatnya, ya. Jenazahnya sudah nunggu, kita malah nggak sholat gitu ya. Pasti menghadap kiblat. Gimana? Mayit dan jamaahnya pasti menghadap kiblat. Kalau yang sholat menghadap kiblat, kalau jenazahnya kan kelentang. Oh gitu ya. Ya. Posisi mayit ini, posisi mayit ini. Ya. Contoh seperti ini. Ya, lurus. Seperti tadi. Lurus, bukan kelentang ke atas. Kayak tadi orang tidur tadi. Iya. Ya. Di dalam ini, di dalam apa? Gulung batang ya. Ya. Batang seperti ini ya. Ini sholat berarti menghadap kiblat begini. Iya, benar. Imamnya sholat mohon Tadi contoh seperti tadi, ini kan jenazah yang berbaring. Kita menghadap kiblat ya. Nah, yang menghadap kiblat imam sama makmumnya. Yang sholat. Ya. Makmum dan imam. Ya, benar. Ya. Jenazahnya Iya, mayitnya itu begini, satu menghadap kiblat, apa bebas begini, terus kitanya imam dan makmum menghadap kiblat itu maksudnya. Oh enggak, yang penting adalah imam dan makmumnya, ya. Itu nanti masalah menguburkan yang seperti itu, ya. Oke, baik, lanjut baru terakhir menguburkan. Oke. Kalau menguburkan ini problemnya adalah di soal berapa dalam kuburannya. Ya, berapa dalam kuburannya. Kalau minimal wajib adalah sekira-kira kalau ditanam sedalam itu sudah tidak mengeluarkan bau lagi dan sudah tidak bisa untuk dibongkar oleh binatang buas atau binatang. Ya, jadi kalau misalkan sekitar 1 meter saja, kira-kira 1 meter baunya masih keluar atau tidak misalkan. Oh ternyata tidak misalkan, maka itu sudah dianggap cukup. Jadi kalau wajibnya ya minimal wajibnya. Kalau sempurnanya sedalam apa? Istilah fikihnya qomatun wa bastah. Orang normal, tinggi normal ya, bukan yang tinggi, bukan yang pendek tapi normal, berdiri kemudian mengangkat tangan. Oh gitu. Nah, sedalam itu sempurnanya. 2 meter Ya. oleh karena 2 meter.
Lebih kurang ya mungkin sekitar 2 meter atau 2 meter lebih sedikit lah, lebih kurang. Itu yang paling sempurna. Kalau anak kecil beda lagi ya. Kalau 1,5 kayaknya nggak mungkin, karena tinggi orang itu 1,5 kan. Dia tinggi badan plus ngangkat tangan. Nah gitu kan. Kalau tinggi orang kan minimal 150, 160 ya normalnya 170. Ngangkat tangan tambah lagi 10 cm apa 20 cm atau 30 cm lebih. 2 meter lah ya. Ya lebih kurang sekitar 2 meteran lah gitu ya. Jadi sekira-kira orang berdiri ngangkat tangan sedalam itu. Tapi itu nggak wajib sedalam itu ya. Yang penting adalah sekira-kira kalau sudah ditanam baunya nggak keluar lagi dan hewan buas nggak kalau dibongkar pun nggak ketemu sama jenazahnya. Karena kan hewan-hewan ini sama bau-bau yang aneh-aneh itu tertarik ya. Kalau dibongkar ketemu berarti kurang dalam. Ya, pokoknya kaidahnya 2 itu yang wajib. Tidak ada aroma lagi yang keluar. Yang kedua, tidak dibongkar atau tidak bisa dibongkar lagi oleh hewan-hewan. Ya, itu sudah. Kalau 1 meter cukup nggak masalah. Karena kan kita juga ditanam bukan berdiri ya. Kita tanamkan tidur, gitu ya. Nah kalau berdiri baru nanti harus dalam. Gitu. Karena kalau cuma 1 meter ini 1,5 nanti kepalanya masih di luar, malah bahaya. Ya, tapi kan tidak seperti itu caranya ditanam. Ya. Kemudian posisinya adalah menghadap kiblat. Jadi kita mengarah ke kanan atau bukan? Jenazahnya menghadap ke kanan, dibalingkan ke kanan, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Ya, jadi posisinya itu kalau tidur ya berarti seperti ini, ya ke arah sana, kemudian ke arah kiblat. Ini kepala menghadap ke kiblat dan pipi itu ditempelkan ke tanah. Ya, pipinya ditempelkan ke tanah seperti itu. Nah, itu cara untuk menguburkan jenazah. Jadi sebenarnya nggak repot-repot ya, atau nggak berat-berat penyelenggaraan jenazah ini asal kita tahu yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Ya, dan nggak perlu juga terlalu banyak perbedaan. Jenazahnya yang kasihan, ya, jenazahnya udah nunggu, ya. Ada yang masih berselisih cara mandikannya benar begini apa begitu, ya. Jenazahnya udah nggak pakai baju nih kedinginan, ya. Nunggu disolati, imamnya masih berselisih ngadap sana ngadap sini, semuanya benar, ya. Semuanya insya Allah benar. Jangan berselisih dengan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Ya, baik, wallahu a'lam. Maka dengan demikian berakhir sudah pengkajian kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah karya daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil. Insyaallah sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, ini cukup sebagai dasar kita, modal awal sebagai seorang muslim, atau modal awal yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita sebagai orang tua, pernah saya sampaikan, punya kewajiban mengajarkan dasar agama kepada anak. Apa yang diajarkan Ustaz? Apa yang diajarkan? Kan itu permasalahan kita sering. Nah, cukup pahami isi ini, ajarkan kepada anak ini saja. Nah, itu minimalnya. Kalau bisa lebih alhamdulillah, kalau tidak nanti urusannya Pak Kiai Pak Ustaz. Tapi yang ini jangan sampai orang lain yang mengajarkan. Kalau bisa kita sebagai orang tua langsung mengajarkan kepada anak. Seperti itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya.